Ya, aran tetu-tetu ya, Jek. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang desa di Lombok Tengah. Warga desa panik lantaran banjir merusak rumah dan kandang hewan ternak mereka. Banjir diduga akibat kiriman dari wilayah hulu dan menerjang 2 dusun di bawahnya. Akibat banjir bandang ini, 376 kepala keluarga terdampak dan diimbau untuk mengungsi. BPBD setempat meminta warga mengungsi guna mengantisipasi insiden susulan berupa longsor. Kami mengimbau supaya mereka pada saat setiap kejadian hujan besar, silakan langganan itu yang banjir segala itu mengungsi dulu sementara, mengamankan, membawa barang-barang yang penting bagi mereka agar mereka tidak kesulitan pada saat dibutuhkan. Pasca banjir bandang, warga dan anggota kepolisian melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa, seorang bocah tewas usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Jenazah korban ditemukan usai pencarian selama 4 jam. Seorang bocah 12 tahun dievakuasi oleh warga usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Korban ditemukan meninggal dunia usai 4 jam proses pencarian. Korban sebelumnya hilang usai terseret aliran deras arus banjir di sebuah parit di desa tetangga. Korban yang tidak bisa berenang ditemukan sejauh 2 meter dari lokasi tenggelam. Jadi waktu bermain sama anak-anak jam 11, tiba-tiba anak yang lainnya hilang. Yang satu, yang teman-temannya 2 orang itu tiba-tiba kabarin bahwa temannya si ini korban hilang. Jadi sempat dari jam 11 ke jam setengah 3 baru ditemukan dan dibawa ke puskesmas Kecamatan ini. Jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka menunggu banjir surut untuk kemudian dimakamkan. Banjir di Aceh Utara semakin meluas dan merendam 13 kecamatan. Pemirsa, derasnya terjangan banjir yang melanda Purbalingga, Jawa Tengah membuat jembatan penghubung 2 desa putus. Akibat putusnya jembatan itu, aktivitas warga dan perekonomian terganggu. Dari video milik warga merekam derasnya arus Sungai Kuning usai diguyur hujan. Dahsyatnya aliran sungai mengakibatkan jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah putus. Banjir bandang yang menerjang jembatan merobohkan tiang penyangga dan menyebabkan bahu jembatan hanyut terbawa arus air. Jembatan penghubung desa Maribai dan desa Ardiarsa kini putus total, tak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi ini juga menghambat perekonomian. Warga yang hendak beraktivitas keluar masuk desa harus memutar sejauh 4 hingga 5 km. Dan nanti akan dibuatkan semacam jembatan darurat untuk agar dari desa Ardiarsa ke Maribaya itu tetap bisa ada terhubung. Kan tetapi mungkin sebatas kendaraan bermotor, sepeda motor maupun orang berjalan kaki. Warga hanya berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan yang rusak agar aktivitas mereka normal kembali. Sementara itu, jembatan penghubung 2 desa di Lumajang putus diterjang banjir lahar dingin. Banyaknya material batu membuat pondasi jembatan jebol. Puluhan warga Candipuro, Lumajang bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru di jembatan Jogosari. Batu besar, lumpur hingga kerikil, sisa aliran lahar hujan Semeru disingkirkan.
Sementara kondisi jembatan Jugosari putus akibat dihantam aliran lahar hujan Gunung Semeru. Padahal jembatan ini sangat viral karena menghubungkan dua desa di Kecamatan Candipuro. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga terhambat. Bupati Lumajang Thoriqul Haq meninjau jembatan yang rusak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Bupati memastikan warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar mengungsi karena khawatir terjadinya banjir susulan. Ini tadi jembatan limpas yang ke dusun Sumberlangsep, satu desa di Desa Jugosari ini sekitar 15 meter patah, sudah terbelah. Dan terbelahnya saya tadi lihat nampak sekali ada batuan yang ada di atasnya, dan itu pasti kalau dihantam dengan batuan yang begitu besar ya hancur. Sebelumnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan lahar dingin yang membawa material vulkanik dari puncak menuju jalur lahar. Aliran lahar hujan ini menghantam dan memutuskan jembatan Desa Jugosari. Letusan sekunder juga terjadi di sepanjang jalur lahar yang disebabkan oleh endapan material vulkanik Gunung Semeru yang masih panas terkena air hujan sehingga menimbulkan asap pekat penyerupai awan panas. Akibat lahar dingin yang menerjang dengan intensitas cukup besar, sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar terpaksa mengungsi ke tempat aman. Sebuah mobil jenis MVP terguling hingga ringsek setelah menabrak dua pengendara motor di Jalan Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Pengemudi mobil yang merupakan seorang lansia terluka parah. Mobil jenis MVP ini terbalik setelah menabrak dua pemotor di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pengemudi mobil yang merupakan seorang lansia melajukan kendaraan dari arah Jalan Merdeka menuju Jalan Dago. Ia menyerempet dua pengendara motor. Karena panik, pengemudi MVP itu tancap gas hingga menyebabkan pengemudi motor terseret. Mobil kemudian menabrak pembatas jalan dan pohon. Akibatnya mobil ini pun terguling hingga ringsek di tengah jalan. Ditabrak yang di depan kita ada dua. Depan dua, yang satu Grab, yang satu ibu-ibu. Ibu-ibu itu mungkin kakinya patah. Dua-duanya pengendara sepeda motor dan telah dibawa ke Rumah Sakit Halmahera. Untuk pengemudinya sendiri dibawa ke Boromeus. Petugas kepolisian kemudian membawa mobil tersebut ke Polrestabes Bandung. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda mengalami kemacetan. Diduga remblong, sebuah truk kontainer bermuatan kertas terguling menutup jalan di kawasan Kelurahan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Bangkai kendaraan harus dievakuasi dengan menggunakan kendaraan pengangkat alat berat. Kecelakaan truk kontainer akibat dugaan remblong kembali terjadi di kawasan Kelurahan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah kontainer bermuatan kertas yang melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya terguling setelah berusaha menghindari kendaraan di depannya saat berada di persimpangan Geluran. Tidak bisa melakukan pengereman karena blong, truk menabrak pembatas jalan dan terguling menutupi jalur Surabaya-Mojokerto. Sehingga berdampak pada kemacetan yang cukup panjang dan polisi harus memberlakukan kontraflow. Terlalu 40 feet. Pada saat persiapan berhenti di traffic light Geluran, pada saat lampu merah menyala, tiba-tiba yang bersangkutan supir kaget dan melaksanakan pengereman mendadak, banting ke kanan ke lajur yang berlawanan, dan trailer terguling menutup lajur yang dari arah Surabaya ke Mojokerto. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi truk diamankan di Mako Lantas Polresta Sidoarjo. Sementara bangkai kendaraan dan kontainer yang terguling diamankan di pos polisi setempat. 3 anggota TNI yang menabrak sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat disoraki warga saat gelar rekonstruksi. Setidaknya 5 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus tabrak lari tersebut. Warga menyoraki ketiga anggota TNI Angkatan Darat saat pusat polisi militer menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Puspom AD juga menghadirkan kendaraan replika dengan plat nomor asli milik pelaku dan sepeda motor korban, serta 2 manekin memerankan Handi Saputra dan Salsabila. Setidaknya ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Termasuk adegan korban Salsabila ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan, hingga dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah oleh tersangka 1 dan 2. Saksi yang melihat peristiwa mengenaskan pada 8 Desember lalu pun dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Posisi korban pada saat itu lagi di mana, Pak? Di kolong mobil, di jalan satu. Dua-duanya di kolong mobil apa? Enggak, yang perempuan doang yang di mobil. Yang di bawah mobil. Kalau yang laki-laki mah di bawah jalan, di tengah jalan. Pak, ini Pak udah selesai kan reka adegan, itu sesuai nggak sama kejadian kemarin? Ya, pas seperti itu udah saya yang lihat saya. Rekonstruksi tabrak lari nagrek juga digelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekonstruksi digelar di atas jembatan Manganti Rawalo. Dalam rekonstruksi yang digelar selama 20 menit ini, ketiga pelaku membuang Handi dan Salsa ke Sungai Tajum. Setelah rekonstruksi selesai, tim Puspomat melanjutkan ke lokasi berikutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan kontributor Mujib Prayitno di sana. Selamat malam, Mujib. Bagaimana jalannya rekonstruksi tadi? Ya, malam David dan pemirsa. Rekonstruksi tadi yang berlangsung di Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Badung berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 10 hingga 13 menit saja. Jadi 5 adegan yang diperagakan adalah mulai dari adegan penabrakan, kemudian pengevakuasian 2 korban yaitu Salsabila dan Handi, hingga keduanya diangkat ke mobil. Dan itu ikut dalam rekonstruksi, saksi kunci juga dihadirkan yaitu Bapak Oseng yang melihat kejadian hingga membantu evakuasi kedua korban ke dalam mobil. Sayangnya Bapak Oseng pada waktu kejadian tidak bisa ikut mengantarkan karena memang ditolak oleh ketiga pelaku yang langsung melarikan diri. Begitu, David. Baik, ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Apakah dari sini juga terlihat bagaimana peran masing-masing tersangka dalam kasus ini, Mujib? Iya. Sudah bisa dipastikan, jadi proses rekonstruksi adalah untuk pembuktian keterangan dari para saksi, kemudian juga keterangan dari para tersangka. Dua anak buah dari P memang yang melakukan evakuasi pertama, terus kemudian P kemudian membantu melakukan evakuasi termasuk korban Salsabila yang saat itu berada di bawah kolong mobil. Jadi dari keterangan dari saksi tadi bahwa proses rekonstruksi sesuai dengan yang dia ceritakan dan dia saksikan ketika tanggal 8 Desember waktu itu. Begitu, Davi? Baik. Siapa yang mengangkat kedua korban ke dalam mobil? Iya, jadi dari penuturan tadi dari Pak Oseng itu terlihat bahwa bergantian. Pertama adalah tersangka 1 yaitu Kopda A yang membantu memindahkan korban Handi dari tengah jalan ke pinggir jalan. Kemudian Koptu A juga yang tersangka ketiga membantu menarik korban Salsabila yang berada di bawah mobil, dan yang melakukan yang membantu semuanya adalah saksi kunci yang saat itu berada di lokasi yaitu Pak Oseng itu, dan kemudian membantu mengangkat ke dalam mobil. Baik. Begitu. Baik, artinya rekonstruksi yang dilakukan sudah sesuai dengan keterangan saksi kunci. Baik, terima kasih Mujib Prayitno sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, di tengah merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah mewajibkan pembelajaran tatap muka. Kami akan perbarui informasinya setelah jeda berikut ini.